Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para guru, para kiai yang hadir, sahabat saya Ustaz Dr. Abdurrahman yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan kita dalam iman, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Allah berikan kepada kita kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Ala hadhihi niyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di saat Allah menceritakan tentang kesempurnaan ciptaan manusia, bahwa kita ini diciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna. Ini pengantar tema kita, yaitu buah ranum keridhaan. Di saat Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, itu Allah bersumpah dengan 3 nabi yang sangat viral di muka bumi ini. Yang pertama adalah Nabi Isa, yang kedua adalah Nabi Musa, yang ketiga adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 nabi ini adalah nabi yang sangat sering disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Musa itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kemiripan sejarah hidup. Nabi Musa diusir, Nabi Muhammad juga diusir. Nabi Musa diusir dari Mesir, tanah kelahirannya. Nabi Muhammad diusir dari Mekah, tanah kelahirannya. Nabi Musa itu terdesak, di depannya laut, di belakangnya musuh. Di saat diusir itu, begitu juga dengan Sayyidina Muhammad, terdesak juga, dikejar, kemudian berada di sebuah gua yang kita kenal dengan gua apa Pak? Gua Sur. Itu juga terdesak. Nabi Musa mendapatkan keajaiban dari Tuhannya. Tongkat yang dia miliki itu bisa berubah untuk membelah lautan jadi jalan. Itu keajaiban luar biasa yang disebut dengan mukjizat. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Allah berikan keajaiban, yaitu berada dalam mulut gua itu tapi tidak kelihatan. Allah tipu mereka itu, orang-orang kafir itu, dengan satu makhluk yang sangat-sangat sederhana. Iya kan? Jadi Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa punya cerita yang luar biasa. Nabi Isa punya ibu namanya siapa? Maryam. Maryam hamil tidak punya suami. Kehidupannya juga luar biasa. Nah, di saat Allah menceritakan tentang kesempurnaan manusia, Allah bersumpah dengan 3 nabi ini. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Lalu Allah mengatakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wattini wazzaitun, dengan buah tin dan buah zaitun.
tatkala Quran bicara wattini wazzaitun, itu yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinina, itu bukit Tursina, yang dimaksud adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, hadzal baladil amin itu Mekah, yang dimaksud adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jada adik Nabi Isa wattini wazzaitun, kemudian waturi sinin itu Nabi siapa? Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, itu balad al-amin yang dimaksud adalah Makkah. Itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah ingin sumpahkan? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu kata penciptaan itu ada dua. Setidaknya ada dua dari sekian banyak kata-kata Quran. Yang pertama, kadang-kadang Quran menggunakan kata khalaqa, kadang-kadang Quran menggunakan kata ja'ala. Bedanya di mana? Kalau khalaqa itu menciptakan yang belum ada jadi ada, itu khalaqa. Kalau ja'ala memfungsikan yang sudah ada, itu namanya ja'ala. Ya Pak ya. Kalau menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada, namanya apa? Khalaqa. Maka sang pencipta itu namanya khaliq. Yang diciptakan namanya makhluk. Iya kan? Yang mencipta namanya khaliq, yang diciptakan namanya makhluk. Maka tatkala Allah menciptakan yang tidak ada jadi ada, maka dia disebut dengan khaliq, yang diciptakan makhluk. Yang diciptakan ini diciptakan dengan bentuk yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kalaulah kita memahami bahwa manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sangat sempurna, maka kesempurnaan itu Bapak Ibu sekalian melahirkan tiga hal. Ini kita urut-urut ya. Tatkala Allah menciptakan ciptaan manusia, Allah bersumpah dengan tiga nabi tadi ya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Kesempurnaan ini itu melahirkan tiga hal. Yang pertama, kesempurnaan itu melahirkan kesadaran imani. Kesadaran apa? Imani. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna itu yang tidak memahami konsep iman. Karena dalam kajian-kajian di kampus itu, bahwa konsep iman itu adalah konsep yang sangat transenden bagi setiap makhluk yang diciptakannya. Artinya itu ada pada setiap makhluk yang diciptakannya. Baik dia lahir dari seorang ibu Yahudi, ataupun dia lahir dari seorang ibu Nasrani, ataupun dia lahir dari seorang ibu Majusi. Setiap anak yang lahir dalam kesempurnaan itu memahami akan eksistensi Allah, yakni dia punya kemampuan transenden, mengerti akan keberadaan Tuhan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Walaupun nabinya berbeda-beda. Kalau Muhammadun Rasulullah, karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, umatnya Nabi Musa itu la ilaha illallah. Umatnya Nabi Isa itu la ilaha illallah. Umatnya Nabi Nuh la ilaha illallah. Umat Nabi Muhammad la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap yang meluncur ke muka bumi ini, setiap yang lahir ke muka bumi ini, itu diciptakan dalam kondisi dia mengenal Tuhannya. Maulud alal fitrah. Bapak Ibu sekalian, maulud itu berbeda dengan maulid. Kita kalau peringatan maulud kita bilang maulud Nabi atau maulid Nabi? Bedanya di mana kalau maulud dengan maulid? Kalau kita bicara maulud, kata Pak Quraish Shihab, itu bicara tentang personality.
Maulud itu orangnya. Makanya kalau kita bicara Muhammad secara personal, kita mengatakan maulud. Tapi kalau kita bicara tentang sejarah Nabi Muhammad dan seluruh dimensi kelahirannya, itu tidak bisa pakai maulud, tapi pakai apa? Maulid. Nabi tatkala bicara tentang kemanusiaan, Nabi tidak mengatakan kullu maulid, tapi dia mengatakan apa? Kullu maulud. Apa yang dimaksud dengan kullu maulud? Maulud di situ adalah setiap personality, setiap pribadi yang lahir ke muka bumi ini dengan kesempurnaannya, dia mengenal Tuhannya. Dia mengenal apa? Tuhannya. Fa abawahu yuhawidani. Hanya dua orang tuanya lah yang merubah anak ini menjadi Nasranikah dia, menjadi Yahudikah dia, menjadi Majusikah dia. Yang penting poin pertamanya adalah setiap anak yang dilahirkan mengenal Tuhannya. Nah, kalau dia mengenal Tuhannya, berarti manusia itu punya tempat sandaran. Betul, Bu? Punya tempat apa? Bukan tembok ya, bukan sandaran tembok, bukan. Setiap manusia yang punya Tuhan itu pasti dia punya tempat sandaran. Kalau dia bersandar ke tembok, tembok runtuh, dia jatuh. Bersandar ke orang kaya miskin, dia miskin. Bersandar kepada pejabat pensiun, dia taman. Tetapi dengan kesadaran imani tadi itu, manusia punya tempat bersandar. Tempat bersandarnya itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Orang yang beriman, dengan imannya dia punya tempat bersandar yang sangat kuat. Tempat bersandar yang sangat kuat itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia punya tempat bersandar yang sangat kuat, apapun yang dia lakukan oleh tempat bersandarnya itu, dia tidak protes. Jelas ya? Apapun yang dilakukan oleh zat tempat dia bersandar, dia tidak boleh protes. Kenapa? Setiap hari dia mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridho Allah Tuhanku. Kalau aku ridho Allah Tuhanku, maka aku ridho dengan semua ketetapan Tuhanku. Inilah yang dimaksud dengan judul kita, buah ranum keridhaan itu. Jelas Bapak Ibu? Kalau kita punya Tuhan, Tuhan kita siapa? Allah. Enggak usah ada teh telur ya, enggak usah. Ini musim puasa. Ya, supaya enggak tegang, Mbak ya. Saya ini biasa di kampus, Mbak. Jadi mohon agak sedikit ya. Bapak Ibu sekalian, sampai di mana saya tadi? Sampai di mana tadi saya? Kalau kita punya tempat bersandar kita siapa tadi? Allah. Maka yang kita harus sadari adalah kita punya Tuhan yang dia lebih paham daripada kita tentang kita daripada kita terhadap diri kita. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, apa bedanya antara Tuhan dan Allah itu? Ada yang tahu? Tuhan itu belum tentu Allah. Tapi Allah itu pasti Tuhan. Iya kan? Bapak Ibu coba ulang Tuhan banyak-banyak. Jadi apa coba? Tuhan tu, hantu. Jadi hantu bisa jadi Tuhan. Tapi Allah, berapapun kali Bapak ulang, tetap Allahu. Nah, kenapa kita punya tempat bersandar ini? Maka dengan tempat bersandar itu kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kenapa? Karena Allah tatkala memperkenalkan dirinya sebagai
Sang pencipta, dia menyebut sebagai Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam semesta ini. Maka kalau dia sebagai Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dalam kajian-kajian ilmu tafsir, kata Tuhan itu, kata Rabb itu di dalam bahasa Arab ada 3 maknanya. Yang pertama, kata Rabb itu maknanya adalah Khalik, the creator, dia sang pencipta. Tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini kecuali dia yang menciptakannya. Yang kedua, makna Tuhan, kata Rabb itu adalah pengatur. Dialah yang meninggikan yang rendah, dialah yang merendahkan yang tinggi. Dia mengatur semuanya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang mengatur itu, pemilik segala kekuasaan. Ada orang yang dia tinggikan, ada orang yang dia rendahkan, ada orang yang diberikan kekuasaan, ada yang tidak diberikan kekuasaan. Biyadikal khair, seluruh nilai kebaikan ada di tangan dia karena dialah sang pengatur. Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke Tanah Abang? Sering ya? Di Tanah Abang itu yang menjual sama, yang dijual juga sama, pengunjungnya sama, harganya nggak jauh beda, rezekinya sama atau tidak? Tidak, beda. Siapa yang mengatur A dapat B, A dapat C, A dapat D? Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang lahir dari rahim ibu yang sama, dengan bapak yang sama, diberikan pendidikan yang sama, kira-kira nasib hidupnya sama atau tidak? Beda. Ada seorang anak lahir dari ibu yang sama, ya, dia anak kembar. Yang satu alhamdulillah sampai profesor doktor, yang satu hanya sampai SMP, kemudian tidak mau lanjut kuliah. Dia pergi buka warung di Tanah Abang sana. Dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 3. Di umur 45 tahun, yang profesor doktor tadi jadi dosen, gaji kerjaan sedos, gaji sesen, dosen, gitu ya. Yang satu yang tidak tamat SMA tadi itu Menggale, atau Menggale. Menggale itu berjualan. Di umur 45 tahun yang menjualan ini kemudian sudah bisa bangun pondok pesantren, sudah bisa menyumbang anak yatim. Yang profesor doktor tadi itu rezekinya ya biasa-biasa saja. Mana yang lebih kaya? Yang tamat SMP atau tamat profesor tadi itu? Siapa yang mengatur? Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, "Lau kanatil arzaqu tajri 'alal hija, lamatatil bahaim min jahlihinna." Kalaulah rezeki itu berdasarkan logika, maka burung-burung akan mati kelaparan karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya dulu waktu kita masih kecil, itu ada sebuah lagu yang luar biasa kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor hap, langsung ditangkap. Yang datang nyamuknya atau cicaknya? Datang nyamuknya, Pak. Siapa yang mendatangkan nyamuk untuk cicak ini? Allah. Yang penting cicaknya bergerak. Kan diam-diam merayap. Tidak boleh diam di rumah, tapi diam-diam merayap. Kalau sudah diam-diam merayap, yakinilah akan datang nyamuk untuk diberikan rezeki. Itulah yang disebut dengan mudabbir. Dialah sang pengatur. Yang ketiga, makna Rabb itu selain dia pencipta, yang kedua dia adalah pengatur, yang ketiga dia adalah pemilik. Apa Bu? Pemilik. Malik yaumiddin, pemilik hari kekuasaan. Lillahi mulkus samawati wal ard. Di muka bumi ini milik Allah semua. Enggak ada yang kita punya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada satupun yang kita punya di dunia ini. Nah, kalau kita tidak punya apa-apa, kenapa harus memiliki apa-apa? Kemarin ada viral ceramahnya Ustaz Abdul Somad. Dia bilang begini, Bapak Ibu,
Kita lahir ke muka bumi ini tidak punya apa-apa. Jelas? Lalu kita berusaha dan dapat apa-apa. Ketika meninggal dunia tidak membawa apa-apa. Tapi di akhirat nanti ditanya atas segala apa-apa itu. Jelas ini kira-kira? Kita lahir tidak bawa apa-apa, lalu berusaha di dunia ini, lalu punya apa-apa. Begitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tidak membawa apa-apa. Namun sayangnya di akhirat nanti kita ditanya atas segala apa-apa itu. Lahir ke dunia nggak punya rumah, betul. Lahir ke dunia nggak punya mobil, lalu berusaha dapat mobil. Begitu meninggal dunia bawa mobil, namun di akhirat nanti ditanya tentang mobil itu, ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak memiliki apa-apa, maka ada sebuah teori dalam ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu ada teori yang disebut dengan teori ilaihi raji'un. Apa itu teori ilahi raji'un? Ada titik tolak, ada titik tuju, ada jembatan. Ada titik tolak, kita semua dari Allah. Betul ya? Kita semua dari Allah. Ada titik tuju, kita semua akan kembali kepada Allah. Kita datang dari Allah, itu titik tolak kita. Kita akan kembali kepada Allah, itu titik tuju kita. Dan ada jembatan. Jembatan itu apa? Kalau ingin kembali kepada Allah selamat, jembatannya adalah amal saleh. Sehingga dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Terus, "Falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, ini titik tujunya. Falyamal 'amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, ini jembatannya. Kalau ingin menuju kepada Allah harus ada jembatan. Jembatan itu bukan jembatan Suramadu, jembatan itu bukan yang lain. Jembatan itu kata Quran apa? Falyamal amalan salihan. Mudah-mudahan amalan Bapak Ibu semua diterima oleh Allah dan menjadi jembatan untuk sampai kepada Tuhan. Enggak ada jembatan lain kecuali amal saleh. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu saking sayangnya kepada kita, bahwa yang sedikit yang kita lakukan pun kalau itu karena Allah menjadi amal soleh, menjadi amal soleh. Saya tahadus bin ni'mah, suatu ketika saya diundang, disponsori oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Amerika, ceramah di Las Vegas. Las Vegas itu kota judi terbesar dunia. Lalu saya ketemu dengan seorang Yahudi di situ. Dia bilang, "Pak, apa Islam itu tidak zalim?" Kenapa? Kan kalau saya berbuat baik dengan Anda berbuat baik, dalam doktrin agama Anda hanya Anda yang masuk surga, saya nggak bisa masuk surga walaupun sama-sama berbuat baik. Anda bangun jembatan, Anda bangun musola, Anda bangun masjid, saya bangun sekolah, saya bangun rumah sakit, kan sama aja tuh. Itu dimanfaatkan orang, ini juga dimanfaatin orang. Lalu kenapa Anda masuk surga, saya nggak bisa masuk surga? Kira-kira jawabnya gimana, Pak? Saya bilang begini, kalau ada anak mahasiswa cerdas, pintar, lalu setiap hari kuliah dia kuliah, setiap ujian dia ikut ujian, dan nilainya cum laude ujian itu, tapi tidak pernah mendaftar jadi mahasiswa, kira-kira nanti waktu wisuda bisa dapat ijazah atau tidak? Dia ikut kuliah loh, dia ikut ujian loh, tapi tidak mendaftar jadi mahasiswa, kira-kira mau nggak dosen rektor tanda tangan? Nggak mau. Kenapa?
dia nggak mendaftar. Mendaftar itulah yang saya sebut dengan kesadaran imani. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, Bu, Pak, ini pelan-pelan saya sampaikan supaya tidak salah. Semakin berharga sebuah benda, maka alat pengukurnya semakin kecil. Apa nak? Semakin berharga sebuah benda, alat pengukurnya semakin kecil. Kalau saya bangun rumah, saya bawa beli batu untuk untuk buat pondasi. Saya akan mengatakan saya beli batu 1 engkel, saya beli batu 1 trek. Karena batunya saya gunakan untuk apa? Pondasi. Tapi kalau batu itu bukan lagi kayak batu untuk pondasi, tapi batu itu sudah diukur dan diukir menjadi batu akik. Belinya trek atau apa? Hah? Enggak, saya beli 1 biji. Oke? Sudah semakin kecil toh? 1 trek sekarang jadi biji. Kalau di dalam batu itu ada permata, ada emas, yang diukur bijinya atau gramnya? Gramnya toh? Semakin tinggi kan? Semakin tinggi harganya kan? Maka orang yang beriman, Pak, yang paling berharga dalam diri seorang yang bermanusia itu adalah imannya. Maka dengan imannya, sekecil apapun perbuatan yang dia lakukan dinilai oleh Tuhan. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Tapi sebesar apapun amalan yang kita lakukan, kalau tidak beriman, di akhirat nanti tidak dapat apa-apa. Jelas ya? Bapak Ibu, boleh nggak menerima sumbangan dari orang kafir? Boleh. Ada orang Yahudi datang ke sini, saya mau nyumbang deh 300 miliar. Bapak Ibu terima atau tidak? Hah? Mana Pak pengurus masjid? Kalau datang orang Yahudi, Pak, datang ke sini bilang ini 300 miliar, Bapak terima atau tidak? Hah? Rugi kalau tidak terima. Terima, Pak. Dan doakan. Apa dan? Doakan. Kalau dia menyumbang 300 miliar dalam keadaan menjadi orang Yahudi, dan dengan doa Bapak kemudian 2 bulan kemudian masuk Islam, dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sumbangan 300 miliar itu begitu dia masuk Islam, pahalanya dirapel oleh Tuhan, oleh Allah. Tapi kalau dia meninggal tidak masuk Islam, yang 300 miliar itu menjadi apa? Menjadi sia-sia. Kenapa berharga 300 miliar? Karena ada yang sangat berharga dalam diri seorang mukmin. Apa itu? Imannya. Maka Quran mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Itulah makna raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kalau begitu, aku ridho terhadap apa yang Allah berikan, aku ridho terhadap apa yang Allah aturkan, dan aku ridho terhadap apa yang Allah berikan, yang Allah berikan kepemilikan kepada aku. Dengan di sini tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada kufur, tidak ada kalimat yang lain. Kalimatnya hanyalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, bentuknya seperti ini minta atau terima jadi ini? Pak, ini anak Bapak, ini terima jadi atau minta sama Allah ini? Terima jadi, Pak. Kalau boleh minta sama Allah, ya, kita ajukan proposal. Ya Allah, nanti kalau anak saya lahir ya, hidungnya kayak orang Eropa, matanya kayak orang Belgia, kulitnya putih kayak Cina, rambutnya hitam kekal, kemudian nanti kaya raya dia, ya Allah. Bisa begitu? Bisa, doa namanya. Iya kan? Tapi terwujudkah atau tidak, itu bukan urusan kita. Makanya orang yang beriman itu ridho dengan apa yang Allah berikan. Inilah yang saya maksud dengan
ranumnya keridhaan itu, indahnya keridhaan itu, karena kita merasakan dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dialah yang memiliki. Kita tidak pernah mencipta, kita tidak pernah mengatur, dan kita tidak pernah memiliki apa-apa. Makanya Bapak Ibu sekalian, kunci hidup tenang itu cuma satu. Apa itu? Jangan pernah diurus apa yang bukan menjadi urusan kita. Jelas ini? Ibu, kalau ingin hidup tenang, jangan urus yang bukan urusan kita. Kewajiban kita kalau anak sakit, usaha doa. Soal sembuh bukan sembuh, itu bukan urusan kita. Jangan campuri yang bukan urusan kita. Kewajiban kita mendidik anak, sekolahkan dengan baik. Mau jadi apa kemudian terserah Allah. Ya kan? Kewajiban kita berusaha. Mau dapat Lamborghini atau tidak, itu urusan siapa? Allah. Setelah berusaha, setelah kita melakukan sesuatu, dikasih Avanza, alhamdulillah. Dikasih motor bebek, alhamdulillah. Dikasih Innova, alhamdulillah. Dikasih Lamborghini, alhamdulillah. Punya rumah di Pondok Indah 9, alhamdulillah. Punya di Pengadilan Permai, alhamdulillah. Punya suami ganteng, alhamdulillah. Punya suami pesek, alhamdulillah. Punya istri baik, alhamdulillah. Punya istri cerewet, alhamdulillah. Nanti besok pulang nanti cerewet semua itu. Pak, tadi sudah ada ceramah tuh, kalau saya cerewet alhamdulillah. Dengan begitu ini lapang dada kita. Ya Bu ya? Makanya Bapak Ibu sekalian, salah satu nikmat Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dilapangkan dadanya dan dada umat-umatnya. Kalau Nabi Musa alaihissalam minta dilapangkan dada, harus ngomong dulu sama Tuhan. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Ya Allah, lapangkan dadaku. Tapi tatkala Allah melapangkan dada Muhammad, itu tidak minta Nabi Muhammad, Pak. Allah langsung melapangkan dadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra." Sudah usaha, sudah berdoa, sudah dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, berarti Allah punya cara lain dan Allah punya keinginan lain. Disitulah ridho muncul di dalam hati kita. Inilah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Ibu-ibu punya masalah enggak, Bu? Pak, dengar Pak, banyak Pak. Ya. Bapak-bapak punya masalah enggak, Pak? Ini yang sedang bicara punya masalah enggak? Kalau ada mengatakan saya tidak punya masalah, itulah masalahnya. Selama masih hidup di dunia pasti punya masalah. Jadi kalau ada orang doakan Bapak, saya doakan ya Pak ya, mudah-mudahan besok tidak masalah, tidak ada lagi problem. Jangan Bapak aminkan. So, kalau Bapak aminkan itu artinya Bapak meninggal besok. Ya kan? Selama masih tinggal di dunia ini pasti punya masalah. Berani hidup berarti berani menghadapi masalah. Tidak mau menghadapi masalah berarti mati aja. Kalau nggak mau mati aja, nggak usah hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Bu, Pak, cuaca tidak selalu cerah, tanah tidak selalu subur, tidak tiap hari kita ini tersenyum. Oleh karena itu kita punya tempat bersandar. Tempat bersandar kita siapa? Allah. Allah itu tadi yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Allah itu apa? Yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Itulah makna apa tadi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 10. Baik, sampai jam 6 aja ya. Ini Bapak Ibu akan dapat ceramah dari para kiai-kiai besar di sini. Saya hanya memantik-mantik saja. Oke, poin pertama itu.
Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk dan Allah bersumpah dengan 3 nabi. Jelas ya? Yang kedua. Jadi tadi mengatakan kesempurnaan melahirkan 3 hal. Yang pertama adalah kesadaran apa? Imani. Kesadaran apa? Iman. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kesempurnaan Allah yang Allah ciptakan tadi itu mengantarkan kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dan Allah memfasilitasi kita untuk bahagia dunia akhirat. Sebagai contoh, saya waktu ngaji dengan Pak Kures dulu, Pak Kures bilang begini, kalau ada orang, ini perhatikan baik-baik, kalau ada orang bilang sama bapak ibu, Mas, kamu berangkat ke daerah atau ke negara yang kamu suka. Berangkat ke mana? Saya mau berangkat ke Jerman. Oke. Kau berangkat ke Jerman, ini tiket. Tiketnya bukan tiket ekonomi, tapi tiket apa? VVIP. Sesampai nanti kamu di bandara Jerman, kamu akan dijemput oleh orang. Sampai di sana nanti, kamu akan diberikan tempat tinggal yang sesuai. Dan bekal selama kamu di Jerman saya kasih, kata orang ini. Kalau kamu baik-baik saja dalam perjalanan itu dan tidak ada pelanggaran kepadamu, nanti kamu pulang ke sini saya kasih lagi reward, penghargaan. Itu kata orang ini. Kira-kira orang ini baik atau tidak, Pak? Baik ya. Kita disuruh berangkat ke tempat yang kita mau, bekal semua dia kasih. Nanti kalau kita pulang, dia kasih pula duit, asalkan jangan melanggar selama hidup, selama perjalanan itu. Kata Pak Kures, Allah lebih baik daripada orang ini. Ya kan? Allah menciptakan kita itu dengan penuh kesempurnaan. Ada akal, ada hati, ada pendengaran. Sesampai di dunia ini, supaya tidak salah jalan, Allah kirim Nabi. Allah kirim apa? Nabi. Untuk menunjukkan jalan kita. Sebagai bekal tinggal di dunia ini, Allah ciptakan jalan raya luar biasa. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang Allah ciptakan ini untuk manusia. Batu bara untuk manusia. Tambang untuk manusia. Pertalite untuk dirut Pertamina yang 193 triliun itu ya. Ya kan? Semua ini untuk kita. Hai, kau tinggal di dunia, bumi saya kasih gratis. Air saya kasih gratis. Tambang batu bara saya kasih gratis. Tambang macam-macam saya kasih gratis. Gas bumi ada, laut ada, ikan ada, tanaman ada, tumbuh-tumbuhan ada. Semua ini saya ciptakan supaya kau bisa hidup di tempat ini. Kalau kau dalam hidup ini baik-baik saja, tidak melanggar perintah saya, kau taat kepada saya, begitu kau pulang nanti, saya siapkan jauh lebih indah daripada yang saya berikan, namanya sorga. Namanya apa? Sorga. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau dia pulang nanti amalannya banyak, dapat sorga dari Allah. Kira-kira Allah baik enggak, Pak? Kira-kira Allah baik enggak? Dengan kesempurnaan itu kita harusnya menjadi orang baik. Karena yang menciptakan kita Maha baik. Kita datang ke dunia ini diberikan segala hal. Kita tinggal di muka bumi ini disiapkan seluruh fasilitas. Dan kalau kita baik-baik saja selama di dunia ini, begitu kita pulang, siapkan apa, Pak? Sorga. Sorga itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, jauh lebih mulia daripada yang ada yang Bapak Ibu dapatkan di dunia ini. Hidup kita kira-kira berapa lama, Pak? Hah? Ada 70 tahun, ya Bu? Ini wajah-wajah di depan saya ini masih 15 tahun semua ini, insya Allah. Ya kan? Nanti kalau pulang ke hadapan Allah, Bapak Ibu sekalian, ini kan lagi viral nih pernyataan Menteri Agama kami itu ya, kita maksud saya. Ya, dia bilang dia kumpulin pejabat eselon 1, eselon 2. Kalian-kalian ini carilah yang berkah. Yang kita cari itu yang berkah, bukan yang banyak. Sebab hidup di dunia tidak lama. Paling lama hidup 70 tahun. Untuk apa kita bahagia 70 tahun di dunia kalau nanti di akhirat kita sengsara?
Satu hari akhirat itu 1000 tahun hitungan dunia. Kalau kita hidup 70 tahun, itu artinya kita cuma 1,5 jam akhirat. Maka orang yang beriman itu menatap semua ini dengan hati ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya sudah berusaha cuma dapat ini, alhamdulillah. Saya ini tidak salah tapi dihukumi, alhamdulillah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Itulah makna kata pengarang kitab tafsir. Orang yang percaya akan kebesaran Tuhannya itu jiwanya bahagia. Kenapa? Bagi dia hidup di dunia bukan ending, bukan akhir segalanya, tapi akhir segalanya nanti kapan, Bu? Kalau dia sudah pulang. Kalau dia sudah pulang. Kita ini kan semua perantau, betul, Bu? Walaupun asli orang peninggalan Permai, kita ini perantau enggak? Enggak ada yang asli di sini, Pak. Kita perantau semua. Perantau harus pulang. Kalau ada orang merantau tidak keinginan pulang, itu namanya apa? Bodoh. Perantau mesti pulang. Mau pulang kapan, Pak? Bilang hari ini takut, ya kan? Ya saya mah terserah Allah ya. Saya terakhir, bapak-bapak duluan nggak apa-apa. Atau bapak-bapak duluan, saya terakhir juga nggak apa-apa ya. Entah siapa yang duluan kita nggak tahu ya, Pak ya. Ada hakim yang memvonis mati terdakwa, ternyata hakimnya lebih dulu daripada yang divonis ya. Ada cucu menjaga kakeknya di rumah sakit, cucunya yang meninggal, kakeknya yang cucunya yang meninggal, kakeknya masih hidup. Ya saya ingat dulu ada seorang kiai, ya kiai divonis sakit jantung. Kata dokternya, Pak Kiai ini harus hati-hati Pak Kiai. Kalau enggak bisa lewat Pak Kiai ini. Mungkin waktu Bapak Kiai tak terlama ini penyakit jantung udah luar biasa ini. Ternyata Pak, cukup ketiga kali Kiai itu konsultasi ke dokter, ternyata dokternya sudulan mati daripada Pak Kiainya. Iya kan? Kita semua perantau. Kita semua Pak perantau. Jadi dengan kesempurnaan itu harusnya kita menjadi orang baik. Menjadi orang baik. Yang terakhir, yang ketiga. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dengan kesempurnaan tadi itu Allah ciptakan kita dalam bentuk yang sempurna, yang pada akhirnya kita ini sejatinya menjadi orang yang bermanfaat. Menjadi orang yang bermanfaat. Dengan kesempurnaan kita punya akal, dengan akal kita belajar, dengan itu kita punya ilmu, ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Dengan ilmu kita berbisnis, bisnis menghasilkan uang, gunakan uang itu untuk kemaslahatan orang lain. Dengan kita bekerja, kita menjadi orang yang terhormat, gunakan kehormatan itu untuk keselamatan orang lain. Dengan berbuat baik kita jadi pejabat, jadi wali kota, gunakan jabatan itu untuk kemaslahatan. Maka sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Bapak Ibu sekalian, saya tutup pengajian ini dengan satu ungkapan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kenapa kita harus ridho? Kenapa kita harus ridho? Kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, ma min nafasin illa fihi qadarun yumdi. Tidak ada satupun tarikan nafasmu kecuali di dalamnya ada takdir Allah yang berlaku untukmu. Jelas Pak ya? Setiap tarikan nafas akan berlaku apa? Takdir Allah untuk kita. Setiap tarikan nafas kita akan berlaku takdir Allah. Tarikan nafas ini akan menjadi ini, tarikan nafas ini akan menjadi ini. Dalam tarikan nafas yang sama, maka takdir-takdir Allah pun akan berbeda-beda. Ada kecelakaan di jalan tol Ciawi, bapaknya meninggal, anak kecilnya tidak meninggal. Ya kan? Ada seorang pasangan suami istri naik bis, di tengah jalan pom bensin istrinya pergi ke toilet. Saking lamanya di toilet, kemudian ditinggal oleh mobil. Suaminya marah-marah. Lama betul kau di toilet, kita sudah ditinggal oleh mobil. Setengah jam kemudian dapat kabar bahwa mobil yang ditumpanginya itu masuk jurang dan banyak yang meninggal dunia. Kira-kira
Apa respon suaminya yang marah-marah tadi itu, Pak? Hah? Tadi dia marah-marah sama istrinya kan, gara-gara terlambat, gara-gara lama di kamar mandi, akhirnya ketinggalan mobil. Ternyata dengan ketinggalan mobil tadi itu dia selamat dari kematian. Apa kata suaminya? Pergilah ke toilet lagi. Ya, mau 1 jam silahkanlah. Ternyata kalau kamu tadi cepat dari toilet dan kita masuk mobil ini dan kita sama-sama, kita akan meninggal juga. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan pintu kamar toilet itu macet. Dengan macetnya itu kemudian kau selamat dari kematian. Jelas, Pak? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang Allah menolong kita bukan hanya dengan orang baik. Kadang-kadang Allah menolong kita dengan orang yang menjengkelkan kepada kita. Ada seorang nenek sedang duduk begini, kemudian tongkatnya jatuh. Anak muda sedang berdiri di sana. Nak, tolong ambilkan tongkat nenek itu, nak. Anak muda yang sedang berdiri itu asik aja. Dia dengar iya nek, tapi nggak dia lakukan. Saking jengkelnya nenek ini, kemudian dia berdiri sendiri, ambil tongkat itu. Baru sampai di tempat tongkat itu, tempat duduknya yang di atas ini jatuh semua. Begitu jatuh dilihat, Masya Allah, kalau saya tidak berdiri dari tempat duduk tadi ini, maka saya akan menjengkelkan nggak anak muda tadi itu? Menjengkelkan. Tapi dengan sikap menjengkelkan dia, akhirnya apa? Selamat ibu ini. Andaikan anak muda tadi melakukan sesuatu, tongkat itu diambilkan dan ibu itu duduk di sini, maka ibu itu akan kejatuhan daripada yang di atas itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, materi pagi ini saya ingin menyampaikan, hilangkan rasa dendam, hilangkan rasa marah, terutama kepada Allah. Kenapa? Semua yang ada ini bukan milik kita. Semua yang ada ini diatur oleh Sang Pengatur, dan Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita terhadap diri kita. Oleh karena itu selalulah ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Sering-seringlah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sering-seringlah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua itu Bapak Ibu sekalian sebagai tempat bersandar untuk kita. Sekarang angka bunuh diri luar biasa, Pak. Di negara-negara maju angka bunuh diri itu dahsyat sekali. Bukan karena kurang duit, bukan karena kurang apa-apa, tidak ada tempat bersandar. Tidak ada tempat bersandar. Alhamdulillah, kalau tidak ada lagi punggung kau untuk tempat bersandarmu, masih ada tempat sujud untuk kita bersandar. Melataplah ke bumi, berbicaralah dengan bumi, nanti bicaramu akan diangkat ke langit, dan Tuhan pemilik alam semesta akan menurunkan bantuan untuk kita semua, insya Allah. Jelas pengajian kita pagi ini? Jadi saya simpulkan, Allah menciptakan manusia dengan sebaik bentuk dengan bersumpah dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Dengan kesempurnaan itu melahirkan 3. Yang pertama kesadaran imani bahwa kita punya Tuhan. Yang kedua kesadaran kita bahwa Allah Maha Baik, sehingga kalau kita baik-baik di dunia ini, nanti pulang kepada Allah dikasih yang lebih baik. Apa namanya? Sorga. Yang ketiga, dengan kesempurnaan ini harusnya kita menjadi orang yang bermanfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Bu, Bapak, kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, itu orang yang sangat celaka, Pak. Kalau Bapak hidup mengandalkan ibadah saja, selesai sholat ini, kemudian Bapak meninggal dunia, bukan Bapak, ada yang meninggal dunia, maka nggak bisa sholat lagi, ya kan? Meninggal jam 7 nanti, nggak mungkin dia datang sholat zuhur ke sini, betul Pak? Kalau meninggal jam 7, kemudian jam 9 malam dia datang ke sini, apa yang terjadi? Kabur semua orang. Tapi Bapak Ibu sekalian, siapa yang menanam amal kebaikan di sini semua ini, insya Allah menjadi amal jariah untuk dia bawa pulang di hadapan Allah di akhirat nanti. Kenapa? Allah ingin kita menjadi orang yang baik,
dan nanti kalau kita baik selama hidup, Allah kembalikan kita dengan pahala yang lebih baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah masjid ini semuanya masuk surga, di dunia baik-baik, di akhirat nanti selamat, dan bersyukur atas segala yang Allah berikan. Jadi suami-suami bersyukur, jadi istri-istri bersyukur, jadi pimpinan-pimpinan bersyukur, jadi anak buah bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia yakin yang punya semua adalah Allah, yang mengatur semua adalah Allah, yang menciptakan semua adalah Allah. Aku ini hanya diminta usaha dan doa, selebihnya itu bukan urusanku. Jangan urus yang bukan urusan kita. Urusan kita adalah yang menjadi wilayah kemampuan kita sebagai makhluk, dan Allah sebagai Tuhan kita, tempat kita bersandar. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Bapak sekalian, mari kita tutup dengan doa di bulan yang penuh berkah ini, di waktu yang mustajab. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. اللهم ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, hidupkan kami dalam Islam, wafatkan nanti ya Allah kami husnul khatimah, kumpulkan kami di akhirat nanti ya Allah bersama orang-orang saleh di bawah bimbingan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau ada yang sakit sembuhkanlah ya Allah, kalau ada yang punya masalah berikan jalan keluar dari masalahnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tidak ada yang berat ya Allah dengan bantuanmu ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Muyassir kull asir, fataysirul asir alaika yasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah, yang mampu mensyukuri seluruh nikmat-Mu ya Allah, yang bisa bersabar atas segala ujian-Mu ya Allah, karena semua yang ada hakikatnya darimu ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa insyaallah ma'ahum ila yaumil mahsyar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama tutup dengan selawat sekali. Mudah-mudahan Allah menjawab selawat kita. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Sama-sama ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min
kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.